mempresentasikan materi tentang jenis-jenis gelombang, khususnya gelombang elektromagnetik beserta sifat, contoh, spektrum, dan energinya. Materi ini penting karena gelombang baik transversal maupun longitudinal banyak muncul dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cahaya, suara, hingga teknologi komunikasi modern. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang membawa energi dalam bentuk radiasi melalui ruang atau medium. Terdiri dari dua komponen utama, medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Pengertian dari gelombang elektromagnetik sendiri adalah gelombang dengan muatan energi listrik dan magnet yang tidak memerlukan media untuk bisa merambat. Yang artinya gelombang ini masih bisa merambat meski berada di dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik memiliki bentuk berupa gelombang transversal yang pada umumnya memiliki arah rambat. Sifat gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal, merambat dalam ruang hampa, mengalami refleksi, refraksi, interferensi, dan polarisasi. Arah perambatan yang tidak dibolehkan oleh medan listrik atau magnet. Terjadi perubahan medan listrik atau magnet secara terus-menerus, membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain, memiliki kecepatan konstanta di ruang hampa 3 kali 10⁸ meter per sekon. Perambatan gelombang elektromagnetik. Perambatan gelombang elektromagnetik adalah gerakan gelombang yang terjadi tanpa memerlukan media untuk merambat. Gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui udara, bahan padat, dan ruang hampa. Jenis-jenis gelombang. 1. Gelombang transversal, yaitu getaran partikelnya tegak lurus terhadap arah rambatan. Contoh sederhana diberikan oleh gelombang yang dapat dibuat pada panjang tali secara horizontal dengan menjangkar satu ujung dan memindahkan ujung lainnya ke atas dan ke bawah. Rumus gelombang transversal. V sama dengan lambda dikali F, atau V sama dengan lambda bagi T, atau F sama dengan 1 bagi T. Lambda adalah panjang gelombang, V adalah cepat rambat gelombang, F adalah frekuensi gelombang, N adalah jumlah gelombang, T adalah waktu. T besar adalah periode. Contoh soal gelombang transversal. Sebuah gelombang tali memiliki cepat rambat 4 meter per sekon dan frekuensi 2 Hz. Tentukan panjang gelombangnya. Jawab. Diketahui V sama dengan 4 meter per sekon, F sama dengan 2 Hz. Ditanyakan lambda. Jawab. Rumus panjang gelombang. Lambda sama dengan V bagi F. Lambda V-nya 4 meter per sekon dibagi F-nya 2 Hz sama dengan panjang gelombang tali tersebut adalah 2 meter. 2. Gelombang longitudinal, yaitu getaran partikelnya paralel dengan arah rambatan. Contohnya adalah gelombang suara, gelombang pada gas atau selingki, gelombang seismik tipe P, dan gelombang ultrasonik. Gelombang ini memiliki karakteristik di mana arah getarannya sejajar atau searah dengan arah rambatannya. Gelombang suara. Suara yang kita dengar, baik itu dari pembicaraan, musik, atau guntur, adalah contoh utama
pertama gelombang longitudinal yang merambat melalui udara. Getaran dari sumber suara menyebabkan partikel udara bergetar maju mundur dalam arah yang sama dengan arah perambatan suara. Rumus gelombang longitudinal. 1. Cepat rambat gelombang V sama dengan lambda dikali F. 2. Panjang gelombang lambda sama dengan V dibagi F. 3. Periode 1 bagi F. Lambda sama dengan panjang gelombang, F sama dengan frekuensi, T sama dengan waktu. Contoh soal gelombang longitudinal. Sebuah gelombang bunyi merambat di udara dengan cepat rambat 340 meter per sekon. Jika frekuensi bunyi tersebut 170 Hz, tentukan panjang gelombangnya. Jawab. Diketahui V sama dengan 340 meter per sekon, F sama dengan 170 Hz. Ditanyakan lambda. Jawab. Rumus panjang gelombang lambda sama dengan V dibagi F. Lambda F-nya 170 Hz, V-nya 340 meter per sekon. Sehingga panjang gelombang bunyi tersebut adalah 2 meter. Gambar model gelombang selingki berada di bawah ini. Coba pikirkan bagaimana kita dapat menggunakan mainan bekas selingki untuk menunjukkan sifat gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang pada bekas selingki saat mendorong dan menarik salah satu ujung bekas secara bergantian. Anda akan menciptakan gelombang yang merambat sepanjang bekas. Gerakan yang dihasilkan adalah kompresi atau rapatan dan renggangan atau regangan yang bergerak searah dengan tarikan Anda, yaitu gelombang longitudinal. Contoh gelombang transversal. Riak gelombang pelan pada permukaan air. Selingki bergerak naik turun. Gelombang S. Longitudinal. Gelombang suara selingki bergerak maju mundur. Gelombang P. Apa itu gelombang? Gelombang adalah serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang membawa energi tanpa memindahkan materi. Setitik air menetes ke permukaan air tenang dapat menimbulkan riak. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum ini adalah tentang frekuensi gelombang dalam sebuah radiasi gelombang elektromagnetik dengan urutan panjang gelombang terbesar atau frekuensi terkecil ke panjang gelombang terkecil ke frekuensi terbesar. Dibagi menjadi 7, yaitu gelombang radio, yaitu mentransmisikan sinyal dalam jarak yang sangat jauh. Gelombang mikro, ketika diserap oleh sebuah benda akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Sinar inframerah. Sinar ini tidak dapat terlihat tapi terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi cahaya tampak. Memiliki spektrum yang dideteksi oleh mata manusia. Ultraviolet, sinar utama yang memancarkan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah sinar matahari. Sinar X, Röntgen, salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Energi gelombang elektromagnetik.
energi yang merambat dalam bentuk gelombang dan ditransfer melalui getaran medan listrik dan magnet. Energi ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu panjang global, amplitudo, dan frekuensi dan kecepatan. Nah, energi elektromagnetik dapat dipancarkan pada level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber, maka juga semakin rendah panjang gelombang yang dihasilkan, dan semakin tinggi frekuensinya. Juga energi elektromagnetik dapat diukur dalam satuan elektron volt, yaitu jumlah energi kinetik yang dibutuhkan untuk menggerakkan elektron melalui potensi 1 volt. Jadi kesimpulannya, gelombang adalah getaran atau osilasi yang merambat dalam ruang. Gelombang transversal adalah getaran partikel yang tegak lurus terhadap arah rambatan. Gelombang longitudinal adalah getaran partikel yang paralel terhadap arah rambanan.